Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari Kota Malang gitu. Jadi kabarnya pemerintah Kota Malang tidak lagi membutuhkan P3K paruh waktu atau tidak akan merekrut honorernya menjadi P3K paruh waktu. Kenapa? Karena jumlah formasi P3K yang dibuka oleh pemerintah Kota Malang di tahun 2024 jumlahnya lebih dari jumlah honorer yang ada, sehingga otomatis seluruh honorer yang masuk dalam database BKN yang berdinas di pemerintah Kota Malang semuanya bisa tertampung, semuanya bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025 ini. Kemudian, pemerintah Kota Malang juga memiliki cukup anggaran untuk menggaji para P3K ini. Sehingga, walaupun seluruh honorernya diangkat menjadi P3K penuh waktu, anggaran untuk belanja pegawai masih cukup untuk menggaji para pegawai di pemerintah Kota Malang ini. Dan tentunya selamat ya kepada para honorer yang berdinas di pemerintah Kota Malang, karena masalah honorer di Kota Malang sudah bisa tuntas di tahun 2025 ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan P3K paruh waktu ya, yang sudah tidak perlu lagi di pemerintah Kota Malang. Diberitakan oleh Radar Malang ya, radarmalang.jawapos.com. Judulnya Kota Malang tak perlu P3K paruh waktu atau paruh waktu ya. Kita coba bacakan. Problem status pegawai honorer di lingkungan Pemkot Malang dipastikan tuntas tahun ini. Seluruh tenaga honorer yang masuk database dipastikan diangkat P3K. Karena itu, Pemkot Malang tidak perlu membuka rekrutmen P3K paruh waktu. Untuk diketahui, jumlah honorer di Kota Malang terakhir berada di angka 3.416 orang. Sedangkan formasi P3K tahun 2024 mencapai 3.749 orang. Sehingga jumlah formasi yang disediakan lebih banyak dibandingkan total honorer. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Toto Kasianto menerangkan, perekrutan tenaga P3K paruh waktu dilakukan jika ada tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Itu bisa terjadi karena kuota atau formasi P3K tidak sebanding dengan jumlah honorer. Tapi hal itu tidak terjadi di Kota Malang. Dengan formasi P3K mencapai 3.749, rekrutmen di Kota Malang tidak hanya bisa mengangkat seluruh tenaga honorer. Kami bisa membuka peluang peserta di luar honorer asalkan memenuhi syarat, ujar Toto. Dia mencontohkan rekrutmen P3K tenaga guru. Peserta dari luar tenaga honorer Pemkot Malang boleh ikut dengan syarat memiliki sertifikat pendidik profesi guru atau PPG. Jika tidak memenuhi syarat, itu dipastikan gugur. Perekrutan P3K secara besar-besaran yang dilakukan Pemkot memang mampu mengentaskan jumlah honorer. Tapi dampaknya adalah alokasi anggaran untuk gaji yang mengalami kenaikan 10 miliar. Yakni dari 73 miliar pada 2024 menjadi 83 miliar pada 2025. Secara umum, anggaran belanja pegawai Pemkot Malang ikut membengkak. Pada 2024 lalu berada di angka 992 miliar. Sementara tahun ini meningkat menjadi 1,022 triliun. Belanja pegawai itu terdiri dari anggaran gaji dan tunjangan pegawai. Nasib honorer Pemkot Batu menggantung. Ini berita lain ya. Tapi intinya di tahun 2025 ini pemerintah Kota Malang sudah berhasil menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
Artinya seluruh tenaga honorer yang berdinas di Kota Malang dan tentunya yang masuk dalam database PKN semuanya bisa terangkat menjadi P3K di tahun 2025 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.